dan itu memang menyakitkan, dan itu menurut aku sangat mengganggu, dan menurut aku nggak boleh, apalagi dengan kejadian yang terakhir bahwa ada 10 juta akibat dari 10 juta orang Cina sudah ada di Indonesia dari 2002 sampai 2000 berapa, setiap tahun dicicil 2 juta orang. Jadi sekarang sudah ada 10 juta, saya nggak tahu letaknya di mana, aku masih terus searching di mana, nggak dapat. Tapi saya sering khawatir gitu ya, kayak rakyat ini sekarang dalam kondisi bangsa kita yang seperti ini lagi ngapain? Kita nggak tahu. Aku salah satu dari reformasi 98 ya. Aku yang mengangkat Amin Rais ke permukaan, aku yang mengangkat Megawati ke permukaan. Dan kita masih ada dan kita angkat mereka. Nyata emang di politik itu nggak boleh naik gitu, harus ikut jahat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah datang ya. Saya memang lagi pengen betul-betul menyampaikan sesuatu, dan tidak hanya pada satu dua orang, tetapi pada orang-orang yang bisa memperluas dan sehingga masyarakat mengerti apa yang sedang kita pikirkan. Jadi saya sering khawatir gitu ya, kayak rakyat ini sekarang dalam kondisi bangsa kita yang seperti ini lagi ngapain? Kita nggak tahu. Aku salah satu dari sedikit sekali barangkali pusat dari reformasi 98 ya. Aku yang mengangkat Amin Rais ke permukaan, aku yang mengangkat Megawati ke permukaan. Karena waktu itu kalau kita menyebut nama calon presiden, gak ada yang berani menyebut nama selain Hatok. Nah terus kita dirikanlah Siaga dan kita angkat mereka. Nah itu mungkin salah satu yang buat aku sangat kecewa dan sangat naif gitu. Ternyata emang di politik itu nggak boleh naif gitu, harus ikut jahat juga. Tapi itu juga yang membuat saya sampai sekarang menjanjikan, walaupun momentum ini menurut saya tipis ya, aku udah 75 tahun, tapi aku selalu minta pada Tuhan kasih aku panjang umur. Aku ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menyelamatkan bangsa ini. Sebab ini harus diselamatkan. Kita nggak bisa lagi sekarang leha-leha. Pemberitaan dari tentang mungkin salah satu yang paling tidak sopan ya, yang dibiarkan oleh negara sekarang berlangsung adalah hubungan yang mereka sebut hubungan antar negara, apakah itu investasi atau apalah segala macam istilah dipakai. Tetapi yang kita takuti atau yang kita rasakan, perlakuan terhadap mereka dan kelakuan mereka dan keberadaan mereka memang sangat mengganggu. Itu juga tidak hanya menyangkut apa yang terjadi di lapangan ya. Tahun 2017 saya ke Morowali, dan itu teman-temanku itu sekarang akhirnya mundur. Jadi mereka kan jadi jadi petani, ada yang jadi kepala desa. Daripada perang terus sama Cina itu, mereka juga punya harga diri. Dan tapi itu juga yang salah gitu, karena kalau mereka nggak bertahan di situ, ya mau nggak mau semuanya Cina. Jadi ini udah lama saya mengikuti persoalan PKA Cina ini dari 2017, dan itu memang menyakitkan, dan itu menurut aku sangat mengganggu, dan menurut aku nggak boleh, apalagi dengan kejadian yang terakhir bahwa ada 10 juta akibat dari 10 juta orang Cina sudah ada di Indonesia dari 2002 sampai 2000 berapa, setiap tahun dicicil 2 juta orang. Jadi sekarang udah ada 10 juta, saya nggak tahu letaknya di mana, aku masih terus searching di mana, nggak dapet. Tapi itu pernyataan itu bukan pernyataan main-main, itu pernyataan dilakukan di Universitas Indonesia, visit
pada 2015. Jadi itu bukan hoax, itu benar terjadi. Nah, di depan mata kita juga kan kemarin udah diresmikan sebuah rumah sakit, dan plannya di undang-undang Omnibus Law itu yang ditolak oleh para dokter kita itu adalah akan dibangunnya 30 rumah sakit Cina dan akan mendatangkan berarti 2000 kali 30 dokter. Emang kita kekurangan dokter? Nah, yang kayak gini nih, jadi aku merasa seperti terjadi gegap gempita. Mungkin juga ada kekhawatiran Jokowi nggak naik lagi, misalnya. Saya nggak tahu. Tetapi aku merasa semua kayak udah belas-belasan. HGU dikasih untuk IKN sampai 150 tahun, 190 dan 150 apa kayaknya. Itu kan di luar akal. Emang ini negeri punya siapa? Kan ada sistem, ada aturan main. Bagaimana bisa itu diputuskan hanya sendirian seorang presiden dengan berdiri sendiri, datang sendiri dan mengucapkan itu? Dan itu akan kita biarkan? Enggak. Kalau menurut saya itu tidak boleh kita biarkan. Sebenarnya kalau saya lihat perusakan Undang-Undang Dasar 45, yang pertama saya perhatikan adalah Pancasila. Pancasila itu tidak ada di batang tubuhnya. Tidak ada di batang tubuhnya Undang-Undang Dasar 45. Jadi berarti mereka menganggap sebenarnya mengakui pada dirinya bahwa di Undang-Undang Dasar yang mereka buat itu, kalau saya mengistilahkannya Undang-Undang Dasar Durhaka itu, tidak ada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu diganti dengan nilai-nilai materialisme, individualisme, neoliberalisme. Mungkin neoliberalisme nih yang paling kuat ya, menyangkut pelaksanaan pemerintahan dan ekonomi. Nggak ada, kita nggak punya Pancasila. Jadi jangan ada yang berani-berani tepuk dada bilang aku Pancasila. Nggak ada Pancasila sekarang, kecuali kita perjuangkan kembali. Itu nggak ada di tempat. Nah, kalau saya memperhatikan itu sebenarnya dan lalu menilik ke kemarin dan ke sekarang, saya selalu coba cari benang merahnya. Ini kapan sih ini terjadinya? Kapan sih cita-cita ini terjadi? Kalau menurut aku cita-cita mengambil alih Indonesia itu sudah lama. Sudah lama itu. Jadi udah di plan lama tahapannya, apanya kalau menurut logika aku ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Dan itu akan mereka usahakan betul terjadi, benar-benar terjadi kalau Indonesia tidak melakukan perlawanan. Nah, siapa yang akan melawan mereka? Hanya rakyat. Dan aku berharap rakyat juga bersatu, jangan terpecah belah, jangan egois, jangan kita untuk hal-hal yang sepele jadi terpecah satu sama lain, tapi justru bersatu. Sebab kalau rakyat nggak bersatu dan melawan ini, habis kita, benar-benar habis. Hal lain yang sangat saya pertanyakan juga, kenapa seolah-olah presiden ini jalan sendiri? Kemana Menhan? Menhan itu kan Prabowo ya, dia ngapain aja? Menhan itu kan tugasnya Menteri Pertahanan Negara. Ketika ada yang seperti ini, mestinya Menhan nongol. Tapi saya nggak pernah melihat Menhan membicarakan masalah-masalah seperti ini. Malah terjadi aja. Lalu Panglima juga, di periode-periode 10 juta Cina ini sebenarnya kan ada 2-3 Panglima bekerja. Tapi aku nggak pernah ada mendengar Panglima mempersoalkan ini. Jadi sistem pemerintahan kita itu juga nggak jalan. Benar-benar nggak jalan. Cara melumpuhkannya bagaimana? Apakah seperti DPR dibayar 3 kali lipat? Saya nggak tahu. Tapi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa rakyat harus bersatu. Jangan terpancing pertengkaran adu domba. Bersatulah dan ambil hak. Indonesia ini, tanah air kita ini diberkahi Allah setiap jengkalnya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk siapa-siapa, buat rakyat Indonesia. Jadi mari kita perjuangkan itu. Jangan kita sibuk bertengkar hal-hal yang emosional yang nggak ada gunanya.
Tujuan kita mengembalikan Indonesia ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu saja, dan itu harga mati. Kalau untuk itu kita harus ngomong harga mati, nggak bisa nggak. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Hanya dengan begitu kita bisa mengusir semua penjahat itu. Kalau kita nggak kembali ke situ, ya kita gigit jari. Dan aku nggak mau meninggalkan anak aku dalam posisi itu. Aku nggak mau meninggalkan bangsa ini dan generasi penerusku dalam kondisi itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita perbuat untuk bisa kembalikan ke Undang Dasar 45 itu? Satu, yang kedua, kita jangan dipecah belah tadi karena kondisi. Tapi kondisi rakyat memang sekarang sudah terpecah belah. Jadi kira-kira ada tips atau ada himbauan apa yang mungkin lebih bisa mengena pada seluruh rakyat Indonesia? Karena memang bangsa ini sekarang dalam posisi sementara lagi kita dikuasai bangsa lain. Jadi mungkin lebih jelasnya seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, sosialisasi ya, itu perlu banget. Aku juga punya rencana sosialisasi, tapi saya nggak akan kasih tahu itu di media ya. Yang saya harapkan bisa menggrab semua rakyat Indonesia. Gitu. Ya apa aja, kita kan sekarang punya sebenarnya kecanggihan teknologi yang bisa membuat kita berbaur dengan orang. Mulailah teruslah di situ bicara kebaikan dan bicaralah tentang bahaya yang kita sedang hadapi. Orang kan masih happy aja nih, masih banyak yang masih bisa ada yang masih ngantuk, ada yang masih main game gitu. Bukan berarti nggak bisa, tetapi mari kita ajak mereka memasukkan pikiran-pikiran yang positif yang membuat mereka jiwa besar. Oh, masih ada harapan gitu. Kan kita lihat juga apa yang terjadi belakangan ini kan, bunuh diri, bunuh istri sendiri, Saling bunuh, parah juga saling tembak. Ya, jadi ini harus diselesaikan dan nggak akan mungkin kita meminta ini diselesaikan oleh yang sekarang berkuasa. Yang sekarang berkuasa itu harus mundur. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, masukkan Jokowi, bubarkan MPR DPR, dipilih. Harus begitu. Kita juga karena juga nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Sebab saya dengar katanya akan ada dekret presiden tanggal 16, wallahu alam. Tapi walaupun itu terjadi bukan berarti kita tidak bisa lawan. Tetap kita harus lawan.